Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Toko. Bersama saya, Kang Acep. Alhamdulillah kita kedatangan salah satu yang selalu mendengungkan kata suara dengarkanlah aku. Nah, kita sambut sebelah kanan saya Bro Dide Irawan. Oke, halo. Tepuk tangan lu yang Reno. Banyaknya orang tahu Dide Hijau Daun. Oh, Dide Hijau Daun. Ah, iya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa suara dengarkanlah aku. Beliau adalah salah satu vokalis dan satu-satunya vokalis yang ada di Hijau Daun. Bang Dide. Ya. Enaknya dipanggil Bang, Bro atau apa aja sih Bang? Kalau gue mah ya. Kang Acep ya kalau. Kang Acep. Kang Acep ya. Apa aja sih Kang Acep? Mau dipanggil Bang, mau dipanggil Dinda. Kayaknya Dinda aja lebih mudah. Oh, Dinda. Dinda Kanda ya kan. Abang aja. Jadi gini Bang. Kita ini sahabat toko nih Bang. Beberapa episode sebelumnya tokoh-tokoh yang menginspirasi buat sahabat-sahabat di rumah itu nggak mesti harus terkenal. Ya. Namun ada beberapa juga tokoh yang sudah terkenal, termasuk menurut kami adalah Bang Dide. Amin. Hanya saja dalam proses aktivitasnya Abang ini sangat menggelitik kita punya tim gitu loh. Karena ada beberapa agenda Abang dalam kondisi pandemi seperti ini yang menjadi sorotan kita juga gitu. Ya. Nah, kita mulai dari beberapa pertanyaan. Yang pertama Bang, dalam kondisi pandemi COVID. Nah, biasanya kan seorang musisi ini banyak lagi vakum. Lagi mendekatkan diri lah. Nah, dan kehancuran gitu ya. Mendekatkan diri kepada mungkin ya ilahi, sholat, mungkin ke gereja dan lain sebagainya gitu loh Bang. Nah, kira-kira apa sih Bang aktivitas Abang pada saat pandemi COVID seperti ini sebagai seorang musisi gitu loh Bang? Sebagai seorang musisi ya? Iya, khususnya di Hijau Daun. Hijau Daun ya. Pertanyaan yang sangat ini ya. Mengarah. Nah, jadi apa namanya kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah selama masa pandemi ini sebenarnya yang berasa banget itu mungkin manggung off airnya yang kurang ya. Tapi lebih banyak manggung itu virtual atau lebih ke private manggung yang benar-benar terkonsep dengan apa namanya dengan gugus covid segala macam lah, harus ngikutin prokes banget kayak gitu untuk manggung private-nya. Tetapi kalau itu selama masa pandemi ini sendiri apa namanya, gua kalau untuk mendekatkan diri itu memang udah kewajiban sih kalau buat gua yang muslim gitu ya, memang udah kewajiban. Tapi kalau untuk segi kegiatan sebagai seorang musisi, gua sebenarnya lebih tertantang lagi untuk membuat sesuatu tetap di jalur musik gitu. Karya ya? Berkarya. Kemudian gua tetap alhamdulillah selama pandemi ini gua sudah menelurkan beberapa karya gua, tapi untuk penyanyi yang lain lebih banyak di belakang layar. Kemudian gua malah memproduksi satu band lagi gitu selama bahkan merilis sebuah album juga gitu dia di masa pandemi ini. Jadi gua kalau nggak ada kayak begitu mungkin ya benar-benar ngerasa banget efek dari pandemi ini gitu ya. Nah, dan kita lihat bahwa dalam kondisi saat ini kan banyak media sosial yang naik branding nih Bang, seperti TikTok, YouTube dan lain sebagainya gitu loh Bang. Saya melihat sendiri bahwa ada satu konten nih TikToknya Bang Dide yang merupakan hal-hal yang sungguh sangat komedian lah. Komediannya ada, edukasinya ada gitu loh. Itu kira-kira idenya dari mana sih Bang? Kok bisa main ke TikTok dengan situasi komedi, edukasinya seperti itu gitu loh? Kalau untuk idenya sendiri sebenarnya ya itulah, karena memang ada waktu luang. Kayak sekarang ini aku udah sekitar 4-5 hari nih belum posting lagi nih karena memang lagi ada kesibukan. Tapi kalau selagi masih ada waktu luang biasanya coba produksi TikTok itu memang konten-konten yang saya bikin tuh konten-konten yang mungkin jauh banget daripada kebiasaan yang orang tahu saya gitu kan. Kalau saya kan tahunya kan musisi gitu ya, vokalis gitu. Orang bahkan kok bikin konten lawak gitu, konten komedi. Tapi komedi yang saya ini tuh sebenarnya kontennya konten jawab pertanyaan seseorang. Lebih ke edukasi ya Bang, edukasi gitu kan. Jawab pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu sendiri juga nggak harus dijawab. Pertanyaan itu sebenarnya
apa ya, pertanyaan yang benar-benar di luar nalar manusia gitu kan. Dan saya harus jawab itu dengan cara saya sendiri. Kemudian saya bikin itu lebih ke apa, jawaban itu lebih ke arah stand up juga, karena di situ juga lebih mengedukasi mereka bahwa ini lawakan yang benar tuh sebenarnya yang bisa membuat orang tulus tertawa gitu. Memang kita lihat sekarang kan kondisi media sosial ini sering banyak digunakan yang baik, yang positif, yang negatif, yang buruk gitu. Pasti ada. Nah, kira-kira apa sih pandangan seorang musisi seperti Bang Dide dalam menyikapi konten-konten yang dibuat atau mungkin biasa dibilang bahwa konten sampah lah gitu loh Bang. Karena kita tahu bahwa beberapa kita sebut oknum musisi lah atau oknum dunia entertain yang bergerak di bidang konten-konten saat ini, itu banyak juga yang sifatnya ya mungkin memaksakan lah untuk nge-branding dia punya nama dan lain sebagainya, atau follower biar naik gitu loh Bang. Kira-kira apa sih pandangan Abang tentang konten-konten yang kira-kira kurang bermanfaat lah dibuat banyak masyarakat? Atau itulah, gue juga nggak ngerti juga ya kenapa lebih banyak yang nggak bermanfaatnya yang bisa naik malah kayak gitu ya, kayak hal-hal ya macam-macam lah ya. Orang kalau konten-konten nggak bermanfaat pun yang nggak ada yang bisa diambil pelajaran di situ. Terus itu juga hanya bener-bener tok hiburan, kadang-kadang hal-hal melecehkan atau segala macam, atau settingan ya kan gitu. Dan anehnya juga kok nggak lolos gitu, maksudnya lolos aja untuk di-upload gitu, nggak di-diss lah, nggak gitu di-diss gitu. Sedangkan gua kadang-kadang pernah beberapa kali gue bikin konten yang komedi kayak gitu, tapi kenapa jadi nggak lolos? Karena bahkan ada di report orang-orang karena melanggar komunitas lah segala macam. Ini apa yang gue langgar gitu kan? Sedangkan ini yang pakai pakaian terbuka apa segala macam gini-gini aman-aman aja gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu menurut gue sih sebenarnya untuk konten kreator yang lebih memilih jalur-jalur yang ke sana. Kalau menurut gue sih, gue nyikapinnya kayak gini. Selagi yang lu edukasi ke orang itu ada manfaatnya, jalanin gitu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, lu masih bisa kok cari konten yang lain yang baik gitu untuk bisa mengedukasi, dan itu bisa membuat pembelajaran buat semua orang juga kayak gitu kan. Kalau membuat konten kreator tuh nggak segampang ini kayak gitu. Sekarang gini aja. Lu mau pakai pakaian minim segala macam, lu bikin konten yang mungkin nggak senonoh atau segala macam, akhirnya viral, itu kan diikuti semua orang. Gue bikin akhirnya isinya sampah semua gitu kan. Sedangkan sosial media ini yang nonton baik dari anak kecil, bahkan anak-anak umur yang udah bisa lihat HP gitu, dari umur 4 tahun ke atas udah bisa. Jadi kan semuanya bisa rusak ngikutin hal-hal kayak gitu. Ya, memang kalau kita lihat sekarang kan Bang, handphone ini adalah kebutuhan mendasar. Karena sekarang adik-adik kita yang di rumah itu kan sekarang media edukasi untuk ke sekolah itu pakai handphone gitu Bang. Kita lihat bahwa beberapa konten-konten negatif ini lebih mudah diakses gitu loh. Pasti. Kira-kira Abang ingin nggak sih Bang Dide ini menjadi satu penggerak lah untuk bisa membawa kawan-kawan selebritis atau musisi yang ada supaya bisa, yuk kita peduli terhadap konten-konten yang buat edukasi, apalagi sekarang anak-anak usia-usia sekolah gitu loh. Sekarang handphone tuh karena kebutuhan mendasar gitu Bang. Ada nggak sih Bang niatan seperti itu Bang? Pasti ada lah kalau gua karena makanya gua kan konsisten dengan konten gua nggak pengen bikin konten yang nggak, bahkan maaf nih, konten joget pun gua nggak mau gitu, ibaratnya kayak gitu kan. Karena menurut gua kalau gua untuk di konten gua ya, kalau untuk di konten gue, kalau gue joget segala macam nggak ngasih apapun gitu di situ gitu. Tapi kalau dengan konten kreatif, dengan komedi, gue bisa menghibur orang. Intinya banyak banget doa-doa dari mereka itu kalau wah ngeliat konten abang nih gue lagi kena lagi isoman nih, imun gue naik. Artinya kan imun itu kan berpengaruh banget dengan apa, kinerja badan tubuh kita juga gitu kan. Apalagi yang udah terkena COVID. Gue lagi isoman nih bang, gue lihat konten abang jadi apa, imun gue naik, segar lagi deh gue sekalian. Secara nggak langsung menjadi penyembuh lah ya. Penyembuh kayak gitu. Alhamdulillah. Dan gue nggak menjelekan siapapun di konten itu. Nah gue pengen banget ya, jadi gue yang udah gue lakuin itu inti daripada apa namanya, dasarnya tuh gue pengen mengedukasi. Ayo dong teman-teman, buat yang konten kreator, apalagi dari kalangan selebritis gitu, terusin aja konten-konten lu selagi itu konten yang baik gitu ya. Kalau konten-konten menurut lu kan udah berpikir sekolah juga pasti lu kan, ini segala macam juga kan, lu pasti kan berpikir nih
Bayangin kalau konten yang lu bikin nggak senonoh dan ditonton sama banyak orang, bahkan anak-anak muda gitu. Bahkan mungkin anaknya sendiri Anak kecil nonton. sendiri. Bisa jadi anaknya sendiri yang itu kan. Nah, lu bayangin nih kalau menurut agama gua dosa jariah lu berapa banyak tuh di situ kan. Sampai walaupun kita sudah meninggal tetap aja itu Tetap namanya aja dosa kalau orang masih jariah ingat kan itu gitu. konten itu kan nyari-nyari. Memang perlu Bang adanya gerakan mungkin Bang. Iya. Kita berharap sih dari sahabat toko ini salah satu wujud bahwasanya dengan adanya Bang Dide kita bisa menyampaikan gitu. Iya. Karena Bang Dide bisa berkenalan, bertemu tiap hari dengan kawan-kawan yang ada, Pasti. khususnya di dunia entertain itu bisa membisikkan lah bahwa konten negatif itu kita hilangin lah, karena memang posisinya sendiri itu ya agak lebih akan merusak ke depannya, karena selain orang lain, karena anak kita juga bisa Pasti. menonton. Nah nih Bang, alhamdulillah nih Bang, karena memang tadi niat Abang juga bagus, sampai suara kucing itu mengiyakan dengan meongan-meongan kan begitu ya Bang. Ya kita sih berharap bahwa Abang bisa menjadi satu penggerak lah buat Amin. di kalangan selebritas gitu Bang. Terus gini nih Bang Dide ya kan, kita melihat bahwa sisi sosial seseorang ini nggak bisa dilepas daripada kehidupan kita masing-masing, bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi sosial. Nah, emang agak unik sih gitu loh, dari tim kita di lapangan gitu kita observasi terkait masalah Bang Dide Hijadawan ini, ada hal yang menggelitik gitu, pengen bertanya-tanya, pengen cari tahu lah gitu. Nah, supaya sahabat-sahabat lebih tahu lagi di kegiatannya Bang Dide tentang sosialnya seperti apa. Nah, nih Bang, pertanyaannya Bang. Kenapa Abang bikin lelang ikan cupang nih Bang untuk kegiatan sosial nih Bang? Nah, Kenapa gitu loh Bang? Ada yang unik sih ya memang di lelang ikan cupang nih, karena sebenarnya lelang ikan cupang tuh normal aja, banyak juga yang ini. Tapi kalau saya sendiri lebih ke ini kan, gimana ya, buat menarik minat orang tuh untuk beramal jariah sebenarnya gitu kan. Jadi dengan melalui ikan cupang ini kita lelang ikan yang terbaik, kemudian yang ngebit ikan ini pun gitu kan, yang adopsi ikan ini pun gitu. Di situ ada sebagian uang dia yang untuk adopsi ikan cupang ini kita sumbangkan untuk amal jariah. Jadi amal jariah itu lebih ke pembangunan masjid yang sedang lagi dibangun, atau tahfiz Quran, terus juga untuk penyediaan air minum yang sifatnya pokoknya beramal jariah. Nah, dari situ makanya saya sempat dilihat juga dengan salah satu namanya kegiatan Paskas, pasukan amal soleh gitu, dilihat kegiatan kita juga baik gitu kan, lebih untuk mengedukasi orang-orang. Jadi mereka tuh nggak hanya dapat ikan, nggak hanya dapat bisa adopsi ikan cupang hias, tapi juga di situ mereka juga udah sekalian beramal jariah. Sosialnya bersama dengan antara mungkin hobi dengan sosial. Gitu. Kadang kan kalau kita gini, ayo dong sumbangan dong, ayo dong apa gini segala, infak dong, kan sulitnya setengah mati kalau orang agak lebih jarang untuk bisa ikut tuh Bang kalau langsung diminta seperti ini ya. Ya, tapi dengan cara seperti itu kayaknya mereka ya juga masuk akal juga ya, gue udah adopsi ikannya, terus itu gue dapat amal jariahnya, dan itu gue sebagai kurirnya, ibaratnya gue yang mengantarkan sendiri ke pondok pesantrennya atau ke tempat masjidnya, ke takmir masjidnya, kemudian divideokan. Kenapa gue videokan? Karena yang gue antar itu bukan duit gue, tapi duit mereka itu yang ngebit ikan gue. Makanya gue videokan, gue upload di Instagram gue, Instagram beta gue, kemudian juga, nah di situ terpantau lah dengan Paskas pasukan amal soleh di Lampung. Jadi mereka tuh lebih konsentrasi juga sebenarnya sama, berkeliling untuk ke pesantren-pesantren yang membutuhkan, tapi kita mengkoordinir membagikan beras. Tapi kalau Paskas itu lebih Abang itu sebagai organisasi, sebagai pengurus, atau hanya sebagai sorotan aja dari Jadi Paskas? saya di situ sebagai ini aja, apa namanya, ibarat volunteer, gestar. gestarnya. Jadi untuk duta lah ya, dutanya lah seperti gitu. Karena bukan hanya saya aja ya, ada Rizal Armada juga, ada Ivan Seventeen juga, ada Irfan Govinda juga, banyak yang mereka juga yang berkecimpung di situ. Cuman kan wilayah mereka lebih banyaknya di Jakarta atau di mana. Alhamdulillah ya Bang ya. Digagas sama Ustadz Lukmanul Hakim gitu kan. Dan jadi kajian-kajian di situ juga, Lukmanul Hakim kalau mau lihat kajiannya di setiap subuh, cek aja langsung ke Instagram dia. Jadi dia menggagas untuk ini semua, sampai akhirnya di Lampung punya cabang, kebetulan saya di Lampung juga. Ya udah saya ikut terjun. Apalagi untuk hal-hal kegiatan-kegiatan kayak gini saya suka banget gitu juga. Duta Lampung untuk Paskasnya. Ya kan, terkait masalah kegiatan Paskas. Bang, itulah yang mungkin sahabat-sahabat di rumah perlu banyak
nonton channel ini gitu. Karena memang baru kita tahu strategi sosial ala versinya Bang Dide. Ya. Ya kan, cupang, kemudian dilakukan apa namanya live ya Bang, live itu Bang, live adopsi cupang dengan biaya dan lain sebagainya untuk kegiatan amal jariah. Itu luar biasa banget, strateginya luar biasa antara hobi dengan sosial bersamaan. Bang, 2024. Kita lihat bahwa 2024 adalah tahun politik. Kita juga pernah mereview bahwa dahulu Abang pernah terjun lah di politik gitu loh. Dengan segala kekurangan dan kelebihan Abang, itu ada otomatis ada pembelajaran Bang. Pasti. Ada pembelajaran. Nah, 2024 kira-kira ada keinginan nggak sih Bang? Kalau untuk kembali untuk terjun ke dunia politik seperti di tahun 2000 berapa kan 2019 kemarin ya. 2019 kemarin saya terjun di dunia politik juga, memang benar-benar menyasar untuk maju ke DPR RI ya, pusat gitu ya. Cuman memang di situ sebenarnya lebih ke jadi apa namanya, untuk bisa mengedukasi teman-teman semua bahwa anak-anak milenial juga berhak juga untuk menentukan arah politiknya, kemudian untuk menentukan masa depan bangsa gitu ya, harus punya seperti berperan aktif lah Bang, berperan aktif di situ juga ya. Nah, dan terlepas dari itunya, saya rasa kemarin saya berhasil karena yang harusnya di dapil saya itu biasanya cuma 1 kursi, akhirnya dari mewakili partai saya bisa mendapatkan 2 kursi, karena saat itu saya all out banget untuk bisa ikut berjuang mendapatkan 2 kursi itu gitu ya. Nah, untuk next ke depan saya 2024 ini, saya bukannya apa ya, menghindari perpolitikan, cuman lebih pengen gitu ya untuk 2024 ini benar-benar terkonsep lagi. Prepare lah Bang ya. Prepare. Kalau sumpama kita nggak prepare, jangan ya Bang. Sebaik apapun niat kamu, niat Anda untuk ikutin kegiatan politik ini, kalau lu nggak prepare, jangan coba-coba, harus prepare. Semuanya untuk, karena yang diperlukan, ternyata pembelajaran saya di dunia politik nih, bukan hanya niat baik saja yang dibutuhkan, tapi macam-macamnya juga harus ada gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, berarti 2024 ada kemungkinan ya Bang? Ada kemungkinan. Nah Bang, 2024 ini suara milenial muda nih sangat luar biasa nih Bang. Pasti. Biasa sampai kurang lebih 80% kemungkinan Bang. Nah, ada nggak sih Bang kira-kira pesan-pesan gitu loh untuk sahabat-sahabat muda gitu terkait masalah kontestan politik kedepannya seperti apa gitu loh Bang? Kalau buat suara milenial ya, saya rasa suara milenial ini seharusnya dia jauh lebih cerdas daripada suara-suara yang lain gitu ya. Karena milenial ini pasti kan lebih melek sosmed, lebih segala macam gitu. Tapi sayangnya suara milenial ini banyak juga yang termakan hoax juga gitu ya. Nggak cross check dulu, tahu-tahu apapun yang diterima dia langsung main upload ulang, apapun yang diterima dia main ditelan mentah-mentah. Tapi buat saya gitu, saya kalau mendapatkan informasi apapun tentang baik tentang idola saya ataupun bukan dengan idola saya cross check dulu. Karena sebagai public figure itu, jika dia sudah mengeluarkan statement bakal dibaca semua orang. Kalau bayangkan kalau statement itu salah, hoax gitu kan, bahaya banget gitu. Tapi kalau statement itu baik, ya kita mau bawa kebaikan. Tapi memang buat suara-suara milenial ini, saya rasa mereka lah yang menentukan arah masa depan ke depan Indonesia ini. Nah, tapi dengan satu catatan, semua juga harus di cross check ulang gitu ya. Jadi buat check and recheck lah ya dalam segala menerima informasi. Setiap menerima informasi apapun, karena suara milenial ini mereka tuh udah cerdas kok, bisa memilih pemimpin yang mana yang bisa menjadi pemimpin yang benar, yang adil menurut mereka gitu. Dan siapa sih calon-calon yang ini yang kira-kira ini bagusnya diberi kesempatan lagi, atau ini harus diganti atau segala macam, itu mereka bisa menilai sendiri. Karena ada Mbak Google sekarang ya Bang ya. Jadi kalau calon siapa yang kira-kira 2024 mau maju, gampang. Sahabat bisa cek di Mbak Google. Kira-kira pantas nggak dia untuk bisa mewakili rekan-rekan kan, begitu seperti itu. Tapi ini juga untuk Mbak Google juga, jangan pula 100% ditelan mentah-mentah itu pemberitaan di situ juga. Tapi lebih banyak cari informasi di yang lain-lain juga. Jadi informasi pembanding dari segala lini lah. Apalagi kalau untuk urusan-urusan yang krusial ya, krusial itu bahaya banget gitu. Kalau kita langsung cek Google, oh iya benar,
oh ya ini segala macam juga bahaya juga, tapi benar-benar di cross check ulang lah. Google sekarang memang sangat syarat banget untuk memberi informasi seluas-luasnya, tapi Google juga gitu kan kadang-kadang kan semua yang masukin informasi melalui itu juga bisa kita bisa kasih informasi apapun walaupun itu hoax pun di Google juga bisa ada gitu. Intinya cek, recheck, dan harus dari banyak sumber. Dari banyak sumber ya. Bang, jadi kita berharap 2024 Bang Dide Hijau Daun bisa mewakili. Amin. Bisa mewakili sahabat-sahabat muda. Kita nggak tahu dapilnya seperti apa nanti di mana. Yang jelas dengan segala sesuatu yang pernah Abang alami di 2019 dalam arti kata kegagalan, Abang tetap konsisten. Ya. Tetap konsisten dalam membuat suatu karya. Hal-halnya banyak, saya rasa tuh banyak gitu loh Bang. Nah Bang, biasanya kalau kita mau maju ke kontestan yang lebih tinggi, kita ini punya rumah Bang, di rumah ya, rumah tangga ya kan gitu. Bang, kita tahu bahwa semenjak pandemi ini banyak musisi yang ada di rumah tuh agak lebih banyak waktu dengan keluarga. Mencintai istrinya lebih banyak, kemudian anaknya juga lebih banyak dicintai gitu loh. Nah, anak pinak mah. Atau mungkin bisa menambah lagi anak-anaknya gitu. Nah kira-kira ada yang nggak sih Bang kiat-kiat seorang Bang Dide Hijau Daun gitu loh Bang dalam pandemi COVID di ruang lingkup keluarga gitu loh Bang. Seperti apa sih Bang gitu loh? Kalau selama pandemi ini sih sebenarnya memang jujur memang saya lebih dekat dengan keluarga ya pastinya ya. Banyak waktu lah. Kalau dulu intensitasnya mungkin saya di Jakarta itu kan keluarga kan di Lampung. 70% waktu saya habiskan di keluarga, 30% di rumah. Nah saat pandemi ini berbandingnya lumayan banyak, 60% saya di keluarga, 40% saya di pekerjaan. Nah sebenarnya hal-hal yang ini saya cukup bersyukur juga dengan adanya apapun karena kan sebenarnya rencana Allah yang ngatur ya. Kenapa ada pandemi segala macam gini, membuat saya recovery diri saya sendiri gitu bahwa ini loh keluarga lu tuh sebenarnya kurang kasih sayang selama ini, kurang deket, walaupun menurut kita kayaknya udah gitu ya, tapi ternyata keluarga kita tuh butuh yang seperti ini, butuh yang kayak begini gitu. Jadi saya lebih banyak lebih mengetahui ya, lebih dekat dengan keluarga gitu, lebih dekat dengan keluarga baik dengan orang tua, keluarga, apalagi istri dan anak-anak. Kemudian anak-anak juga lebih tahu gimana sih cara mereka menyelami ayahnya sendiri gitu kan. Oh ternyata bapaknya ini kayak gini kerjaannya gitu. Ternyata sejauh ini yang dia taunya bapaknya tuh pergi aja kerja segala macam, pulang udah main-main pergi aja kerja, dan mereka nggak benar-benar mendapatkan cinta yang benar-benar besar gitu dari seorang ayah untuk pada anaknya. Jadi selama pandemi ini gue syukuri banget Allah, terima kasih udah kasih pandemi ini untuk menjadi pembelajaran buat diri gue pribadi. Kemudian untuk bagaimana kita banyak sih penggalian, kita jadi lebih kreatif, mungkin lebih berhemat lagi, dulunya humbar-humbar duit segala macam. Lebih bersyukur lah. Lebih bersyukur. Satu-satunya apapun yang dikasih Allah tuh baik itu ujian ataupun apa tuh harus kita syukuri dulu Alhamdulillah, karena kita mendapatkan yang lebih baik lah. Nah, Bang Dide Hijau Daun, menurut beliau bahwa pandemi ini ternyata ada poin positif yang beliau rasakan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada keluarga, dan yang jelas introspeksi dirinya, muhasabah ya Bang ya. Pasti. Bang, pandemi ini kita nggak tahu berakhirnya kapan, tapi kita semua pasti selalu mendoakan supaya pandemi ini cepat berlalu, Bang. Kita berharap bahwa dunia hiburan, khususnya industri musik ini berkembang kembali seperti normal. Dan kira-kira apa sih Bang harapan Abang untuk industri musik Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk industri musik Indonesia ke depannya sih sebenarnya simpel aja gitu, simpel aja. Sebenarnya sekarang era dunia digital tuh sangat benar-benar membantu para musisi untuk berkarya gitu, apalagi zaman pandemi kayak gini gitu ya. Hanya saja untuk mengeksplornya kan diperlukan untuk panggungan off air segala macam gitu ya. Jadi kalau seumpamanya virtual, kita udah nyobain tuh manggung virtual tuh kayaknya kurang asik banget, apalagi manggung-manggung yang nggak ada penontonnya, nggak ada interaksi ya Bang ya? Interaksi nggak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah dengar kabar ini udah mulai boleh diperbolehkan, bahkan kemarin penutupan PON Papua pun sudah diiringi sama salah satu band teman saya juga kan. Jadi kayaknya mudah-mudahan nih pandemi
bisa segera berakhir. Amin, Seperti amin, ini amin, bisa amin. berjalan kembali normal. Amin. Dan harapan untuk kedepannya para musisi-musisi juga lebih banyak lagi karya-karya mereka bisa ciptakan, karena sekarang eranya lebih bebas untuk kita mengekspresikan karya kita. Mau karya itu apapun, jenis musik apapun, lu tinggal upload di YouTube, tinggal upload di sosial media lu, dan lu langsung dapat respon dari masyarakat. Amin. Gitu kan. Betul, Bang. Bagus atau enggaknya itu masyarakat yang memilih. Beda kalau dulu kan, kita dulu seperti diarahkan harus dengerin musik ini. Tidak ada pilihan lah. Tidak ada pilihan. Medianya tidak ada Iya. pilihan zaman dulu kan. Zaman sekarang kan banyak media yang ada pilihan. mungkin masyarakat langsung menilai. Iya, benar. Bang, bisa kita nyicip dulu nih Bang Boleh. minuman Dari ya. tadi saya ngeliatin lu gitu berkeringat. Sorry, Bang, ya. Bukan saya aja yang berkeringat. Boleh, ini tim juga kreatif nggak berkeringat. info-info soalnya nih Bang. Nah, saya baru ngerasain air sabun kayak gini enaknya. Bang. Kalau kemarin air cupang Bang. Ada yang ngomong air cupang, sekarang air sabun ya. Belum ada sponsor Bang, ntar ada sponsor. Oh, pasti. Amin. Ini podcast sangat menginspirasi menurut gua ya. Karena apa? Karena kalau bisa kenal sama Kang Acep. Bang Acep sendiri nih, kalau orang tahu dia ini backgroundnya apa, wah luar biasa, boy. Iya, Pas dulu Bang. Pokoknya keren banget lah. Makanya jangan sampai lu nggak nontonin acara ini ya. Amin, makasih Bang. Luar biasa lah. Ya memang sahabat toko ini memang dibuat untuk mengangkat Bang. Mengangkat. Konsepsinya adalah mengangkat orang-orang terdekat kita yang mungkin banyak memberikan suatu inspirasi tapi tidak pernah diekspos. Tapi katanya Kang Acep juga ini seorang peramal ya katanya. Ya. Ini Bukan. buktinya ada bola ramal di sini. Bukan itu Bang, itu salah satu kru emang tukang ramal Bang. Oh, Makanya iya. disuruh ini katanya. Oh. Jadi kalau ada toko yang datang iseng-iseng bisa ngeramal diri dia sendiri Bang itu. Itu menggambarkan bola Bang, bahwa kehidupan kita ini kadang berputar. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur Bang. Saat di atas bersyukur, saat di tengah bersyukur, saat di bawah bersyukur. Bersyukur. Ini tapi bolanya muternya ke sini aja nih. Berarti habis ini saya di mana, besok di mana, ini di mana gitu. Betul. Kan. Iya. Tapi tetap satu tujuan Bang. Oh, iya. Satu fokus. Satu titik ya. Iya, Oke. gitu loh, muter. Nah, ini dari tadi pertama kali datang ke sini saya liatin tuh bola tuh muter dengan gimana ini. Itu bola tawaf itu. Oke, di penghujung acara biasanya nih Bang, sahabat-sahabat di rumah. Koprol ya? Nah, Atraksi. oh bukan. Jadi sahabat-sahabat kita di rumah ini biasanya nih menanti-nanti nih. Ya, apa sih pesan-pesan yang akan disampaikan oleh tokoh saat ini gitu loh. Nah, ada pesan tokoh Bang. Pesan tokoh ini biasanya disampaikan memang di akhir acara Ya. sebagai suatu bentuk motivasi. Motivasi ya. Atau inspirasi buat sahabat-sahabat di rumah. Kira-kira apa sih Bang? Kalau motivasi saya tuh ya jangan berusaha, tetap patah semangat. Jangan berusaha. Enggak. Motivasi dari saya sih sebenarnya gini, gampang. Jadi diri kamu sendiri untuk mengekspresikan diri kamu sendiri. Karena yang lain itu hanya sebuah contoh kesuksesan. Jadi lu boleh ngambil contoh kesuksesan dari orang lain, tapi kalau lu nggak bisa jadi diri lu sendiri, percuma gitu. Kadang-kadang kan manusia tuh pengen, wah dia tuh usaha ini, gue juga pengen ikutan. Oh iya. Gua usaha kayak gini, gue juga pengen ikutan gitu. Tapi dia gak menjadi dirinya sendiri. Coba lu jadi diri lu sendiri untuk meraih kesuksesan lu sendiri gitu. Nah, jadi kalau dengan dia, apa sih yang gue bisa, apa sih yang gue mampu. Betul. Gitu. Terus gue jalanin, walaupun stepnya pertama pelan, akhirnya kalau itu memang serius, intinya konsisten sih. Konsisten. Ini jadilah diri kamu sendiri untuk meraih kesuksesan kamu. Intinya gitu. Oke, thank you. Tepuk tangan lu dong buat Bang Didi Hijau dong. Gila, Ada lagi nih keren Bang. banget gak tadi gue ngomong itu? Oh, mantap. Nemu banget di sini. Udah cocok. Jadi seorang politiker udah Motivator. cocok. Motivator ya. Sarung legislatornya udah cocok. Ya kan, tinggal nanti 2024 jangan lupa pilih Bang Didi Hijau Daun. Ya kan, apapun partainya Apapun yang bentuknya, penting Bang apapun bentuknya. Didi ada di situ. Aduh, Pilih. kan. Nah, insya Allah semua konsep anak muda yang semangat jadi diri sendiri nanti akan dibuat sama beliau. Konsepnya Amin. seperti apa? Amin. Bang, satu lirik deh Bang. Kira-kira biar sahabat-sahabat di rumah ini mengenang Hijau Daun gitu. Nggak ada putusnya gitu. Kira-kira ya mau seperti apa? Kira-kira butuh gitar atau nggak usah pakai gitar? Boleh. Sebelum kita tutup ya, sahabat-sahabat di rumah gitu loh. Kalau untuk yang ini sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya lagu yang membuat kita sih luar biasa banget ya. Karena di era saat ini untuk mencapai viewers
lebih daripada jutaan itu sangat sulit gitu karena orang milenial sekarang kan cari-cari yang aneh. Tapi alhamdulillah lagu ini sampai saat ini sudah mencapai 110 juta viewersnya. Wih, luar biasa. 110 juta viewer. 110 juta viewers. Mantap. Lagu Hijau Daun ini ya. Jadi liriknya sebenarnya tentang seseorang yang seseorang yang datang kepada kita saat kita saatnya ternyata orang itu punya pacar yang lain gitu, sahabat kita sendiri ternyata. Jadi abang pernah nggak suka sama seseorang, tapi ternyata orang itu adalah pacar sahabat abang sendiri gitu, dan itu nggak bisa dijalanin. Tapi namanya cinta tuh kan kita nggak tahu datangnya kapan gitu kan. Nah itu lagu itu tentang ilusi tak bertepi. Gitu. Ilusi tak bertepi. Ya. Bang Dide Hijau Daun. Cinta mengapa singgah di hatiku, kau salah memilih tempat dan waktu, tak tahan aku menahan rasa, aku tersiksa. Wih, dah. Penasaran, cek terus ya Langsung kan. aja ke YouTube channel saya, karena gantian YouTube iya. channel. Apa Bang YouTube-nya kasih tahu dong, Bang? Di Hijau Daun Official itu di lagunya Ilusi Tak Bertepi. Sudah 110 juta 110 juta viewers. Oke. Demikianlah acara Sahabat Tokoh ya kan, kita sahabat kreatif memberikan suatu inspiratif buat sahabat-sahabat di rumah. Saya Kang Acep pamit diri bersama dengan Bang Hijau Daun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om Sotihatu, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Bye. Terima kasih Bang. Thank you.